Shalom, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 14 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Puji dan syukur kita haturkan di hadapan Tuhan karena pemeliharaannya kita masih merasakan kehidupan, bahkan kita diberikan kesempatan menikmati pagi ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 dengan tema belajar mengenal Tuhan di tengah badai. Melalui firman ini hati kita akan dibukakan untuk melihat karya Tuhan bahkan di tengah pergumulan hidup sekalipun. Mari siapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam membaca merenungkan firman ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi ini dan kami datang dengan kerendahan hati memohon agar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Terkhusus Tuhan untuk membaca merenungkan firman-Mu saat ini, Engkaulah dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membuka pikiran kami dan memenuhi hati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat dan pengetahuan untuk memahami setiap perkataan-Mu Tuhan bagi kami. Dan firman-Mu menjadi terang bagi kami di dalam segala aktivitas kami hari ini. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Amin. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Namun, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nahkoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Mari kita membuang undi, supaya kita mengetahui kepada siapa malapetaka ini menimpa kita." Mereka pun membuang undi, dan undi itu jatuh pada Yunus. Kata mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka bertanya, "Apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut meredah terhadap kami?"
sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam. Amin. Belajar mengenal Tuhan di tengah badai. Itulah tema kita. Saudara, di sebuah kapal yang diguncang oleh badai besar, bahkan para pelaut yang tidak mengenal Allah berseru dengan ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, mereka berdoa, bukan kepada dewa-dewa mereka, melainkan kepada Tuhan yang disembah Yunus. Mereka berkata, "Janganlah kiranya Engkau membinasakan kami karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan darah yang tak bersalah kepada kami. Sebab Engkau, ya Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Ayat ini menunjukkan pengakuan iman dari para pelaut yang akhirnya menyadari bahwa badai bukan sekadar peristiwa alam, tetapi tindakan Allah yang berdaulat. Kata, "Engkaulah yang telah berbuat seperti yang Kau kehendaki," menegaskan pengakuan bahwa Allah berhak bertindak menurut kehendaknya. Ini menyingkapkan makna yang dalam bahwa kuasa Tuhan melampaui bangsa-bangsa, agama, dan batas kemanusiaan. Dalam saat penting, mereka belajar bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan atas seluruh bumi. Dialah yang mengatur segala situasi, bahkan badai sekalipun tunduk kepadanya. Pelaut-pelaut itu akhirnya mempersembahkan korban dan bernazar kepada Tuhan. Suatu tanda pertobatan dan penyembahan sejati yang lahir dari pengalaman akan kuasa Allah. Dalam ketaatan separuh hati Yunus, Tuhan bekerja untuk menyatakan dirinya kepada orang lain. Yunus melarikan diri, tetapi Allah memakai pelariannya untuk membawa orang lain mengenalnya. Betapa sering Tuhan tetap bekerja meski kita tidak setia. Saudara yang diberkati Tuhan, kisah Yunus mengajarkan kita bahwa bahkan badai kehidupan dapat menjadi panggung bagi Allah menyatakan dirinya. Kadang kita melihat badai, padahal Tuhan sedang menyingkapkan kedaulatannya saat kita menghadapi badai. Amin. Kita satu dalam menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, bahkan atas badai kehidupan kami. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ada yang sedang menghadapi pergumulan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun kesehatan. Ya Tuhan, kuatkan iman kami, supaya kami tidak lari dari panggilan-Mu seperti Yunus, tetapi justru belajar taat
dan percaya kepadamu. Kami berdoa bagi setiap keluarga, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap rumah tangga. Bagi yang sedang mengalami konflik, kiranya Engkau memberikan jalan keluar dan pemulihan. Terus kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu, persekutuan orang-orang percaya, supaya tetap setia dalam memberitakan kebenaran dan menjadi terang di tengah dunia. Mengingat bangsa dan negara kami, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin dan peliharalah masyarakat dari segala bencana, pergumulan ekonomi, dan perpecahan. Ya Tuhan, ajar kami untuk melihat bahwa setiap badai bukanlah akhir, tetapi sarana untuk melakukan kehendak-Mu dan semakin mengenal Engkau lebih dalam. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.